pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Penny Asriani Ringan, guru di SDN 251 Paipai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah profesi guru PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Santo Yakobus Merauke tahun 2025. Hari ini Rabu tanggal 1 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran kelas 5 dengan tema Yohanes Pembaptis. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan dalam rangka ujian kinerja pendidikan profesi guru yang akan saya jalani saat ini. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Ya, saya lihat hari ini semangat semua ya, mau ikut belajar. Semangat dong? Semangat! Semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru minta satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa, angkat tangan. Oke, baik. Salsia, silakan Salsia maju di sini. Pimpin kita dalam doa. Oke, posisi berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Salsa yang pimpin. Angkat tangan kanan. Tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada. Kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk bisa belajar bersama. Kita yang
salsia, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya, salut buat salsia yang hari ini sudah pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai, Bu Guru absen dulu ya. Christopher, Stanis, Alvaro, Bella, Silva, Maurel, Hadir Bu. Dira, Hadir Bu. Geraldine, Hadir Bu. Revandi, Hadir Bu. Katie, Hadir Bu. Gabriela, Hadir Bu. Novita, Hadir Bu. Novin, Salsia, Cruz, Hadir Bu. Leni, Hadir Bu. Maila, siapa lagi ya? Tika, ada yang belum gugur sebut namanya? Angkat tangan yang belum. Oh, Jamsi, Yanris. Oke, Mana yang nama semua Yanris? anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang Yohanes Pembaptis. Sebelum kita mulai, Bu Guru mau tanya dulu. Apakah kalian tahu siapa itu Yohanes Pembaptis? Siapa anak Yohanes Pembaptis? Anaknya siapa itu Yohanes Pembaptis? Ayo. Ya? Sakaria. Siapa yang tahu ibunya Yohanes Pembaptis? Ya? Kasih keras. Elizabeth. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Sakaria dan Elizabeth. Adakah yang tahu siapa itu Elizabeth? Saudaranya siapa itu Elizabeth? Ada yang punya tante namanya Elizabeth di sini? Ada yang punya mama namanya Elizabeth? Punya kakak namanya Elizabeth? Tidak ada. Nah, kalau begitu Bu Guru mau tanya, siapa itu Elizabeth? Saudaranya siapa itu Elizabeth? Maria. Ya? Maria. Maria siapa? Maria Ibu? Ibu? Yesus. Oke, baik. Bu Guru sekarang mau putarkan kalian video. Silakan disimak videonya. Video tentang siapa itu Yohanes, apa tugas Yohanes, dan apa yang dilakukan Yohanes semasa ia bertugas jadi murid Yesus. Jadi Bu Guru mau putarkan video, silakan disimak baik-baik. Ini video tentang Yohanes Pembaptis. Kelihatan tak mukanya ke belakang? Kelihatan? Kelihatan? Tidak. Begini? Kalau begini? Begini kelihatan? Oke, baik. Silakan disimak videonya sampai habis. Durasinya 3 menit. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi raja Galilea. Anas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab
artinya setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Kamu keturunan ular beludak, Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam berupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Ya. Itu video singkat tentang Yohanes Pembaptis. Semua sudah simak tadi? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa itu Yohanes? Siapa itu Yohanes? Dari video yang kamu lihat, siapa itu Yohanes? Ya? Kasih keras. Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Apa tugasnya Yohanes kalau kita lihat di video tadi? Ya. Orang yang bagaimana yang dibaptis oleh Yohanes? Ya. Orang yang mau bertobat, ya. Orang yang mau bertobat, mau mengakui bahwa dia ini lemah, dia ini bersalah, dia ini berdosa, dan mau memberi diri untuk dibaptis, ya. Siapa-siapa tadi yang kalau kita lihat di video tadi, siapa-siapa tadi itu yang memberi diri dibaptis? Salah satunya siapa? Apakah Tuhan Yesus orang berdosa? Yang berdosa tadi siapa? Siapa tadi yang dibicarai oleh Yohanes sebelum Yesus datang? Para pemungut sampah, pemungut cukai. Siapa itu pemungut cukai? Rentenir, yang suka minta uang sama orang, ya. Tahu namanya rentenir? Kalau misalnya kasih pinjam apa begitu, lalu
Misalnya Katie pinjamkan uang ke Gaby pinjam uang 10.000, lalu Katie minta ke Gaby, kasih kembalikan ke saya 30.000. Berarti bunganya berapa? 10.000 jadi 30.000. Ya, itu namanya rentenir, ya. Membungakan uang, dipinjamkan sama orang lalu dibungakan. Tapi Tuhan Yesus tadi bilang apa? Bukan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis tadi mengatakan apa? Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, tagihlah sesuai dengan apa yang kamu pinjam, apa yang kamu berikan, apa yang kamu pinjamkan. Jadi itu pesannya. Kalau kita meminjamkan sesuatu sama orang, jangan kita minta yang lebih, ya. Berapa yang kita pinjamkan, begitu juga yang harus diminta kembali. Tapi begini, kalau temannya belum sempat balas itu pinjamannya, belum sempat mengembalikan itu pinjamannya, kira-kira apa yang kamu lakukan? Hah? Kalau temannya yang meminjam belum sempat mengembalikan, apa yang kamu lakukan? Hah? Kalau ditagih lalu tidak diberikan karena belum ada uangnya, apa yang kamu buat? Ya? Ya, saya kira mau marah-marah. Mudah-mudahan tidak begitu ya, jadi rentenir yang jahat. Awas kok, kalau kau tidak kembalikan saya punya uang, awas memang kau nanti di jalan saya kasih kebagianmu. Ya, tidak ada yang begitu toh? Ya, itu yang pertama pesannya. Jadi Yohanes ini tugasnya adalah dia mau meluruskan jalan bagi Tuhan. Siapa yang mau datang dan bertobat harus memberi diri dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Waktu Yesus tadi dibaptis, adakah yang bisa menceritakan apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis? Satu orang, Bu Guru minta satu orang bercerita tadi waktu Yesus dibaptis apa yang terjadi. Ya, kasih keras. Ya, siapa itu burung merpati? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang datang dalam bentuk wujud burung merpati. Di mana dia hinggap? Dia hinggap di bahunya Yesus dan mengatakan apa? Ada suara Allah yang berkata dari langit. Dia mengatakan apa? Hah? Kasih keras? Kasih keras sekali. Bu Guru tidak dengar. Engkau adalah anakku dan kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi apa pesannya yang mau disampaikan kepada kita? Tentunya kalian semua, kalian sekarang sudah jadi anak-anak Allah toh atau belum? Sudah jadi anak Allah atau belum? Sudah. Buktinya bahwa kalian sudah jadi anak Allah? Sudah dibaptis. Ya, kalian sudah dibaptis. Lalu sekarang duduk di sini sebagai apa? Anak Allah. Kenapa kalian ada di sini? Karena kalian mau mengimani, mempelajari dengan sungguh-sungguh apa itu iman yang kalian imani, ya. Apa itu Katolik? Bagaimana itu menjadi pengikut Kristus? Ya tadi dibilang jangan hanya memberi diri dibaptis, setelah itu ada istilahnya nafas nikmat. Nanti memberi diri dibaptis, saat dibaptis sudah itu tenggelami. Nanti muncul di gereja ketika Natal, nanti muncul di gereja ketika Paskah. Iya toh? Banyak yang begitu. Apa istilahnya? Kapal selam. Betul tidak? Banyak nggak yang jadi kapal selam di sini? Termasuk kalian juga mungkin. Ada di sini yang kapal selam? Ada? Ada yang kapal selam? Jujur saja. Tidak ada, Ji? Oke, baik kalau tidak ada. Puji Tuhan. Tuhan yang lihat ya. Bu Guru tidak lihat, tapi Tuhan yang lihat kalian. Yang mana kapal selam, yang mana yang serius, betul-betul tiap hari
datang hari Minggu ke gereja berdoa. Jadi saya kira itu saja tugasnya dituliskan di mana Yohanes Pembaptis berpuasa sebelum dia turun ke padang gurun. Selama berapa lama, kemudian apa makanannya, oke? Kemudian apa pakaiannya, itu saja. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, baik. Berapa lama Yohanes berpuasa? Di mana Yohanes berpuasa? Dan apa makanan dan pakaiannya? Nomor 2, apa tugas Yohanes Pembaptis? Apa tugas Yohanes Pembaptis? Jadi pesannya Yohanes hari ini, bagaimana kalian bisa menjadi pewarta sabda Tuhan bagi sesama. Ketika dirimu sudah dibaptis, kita sudah dibaptis, kita berarti mengambil bagian dalam semua karya dan perutusannya Tuhan. Bagaimana kita mewartakan kasih kepada sesama. Ya, jangan kita mewartakan kasih kepada orang yang kita suka saja, yang kita tidak suka diabaikan. Contoh, jangan jauh-jauh. Tadi mungkin contoh Yandris tadi pagi, kenapa bisa terjadi itu begitu? Sampai temannya terambil giginya. Mungkin tujuannya baik, mau main-main, tetapi mainnya tidak bagus. Apakah itu mewartakan kasih? Nah, jadinya apa? Temannya menangis, datanglah mamanya marah-marah. Yang salah siapa di sini? Siapa yang salah kira-kira? Ya sudah otomatis yang salah karena tidak tahu bermain dengan baik. Semua main dihalalkan. Nah, itu selalu Bu Guru juga sampaikan. Dimanapun kalian berada, bermain dengan baik. Jangan membuat permainan yang bisa menyakiti hati sesama. Karena kalau temanmu luka, otomatis pasti kamu juga akan terluka. Betul tidak? Ya. Jadi saya kira itu. Kita akhiri pelajaran kita. Satu orang berdoa. Saya menyanyi dulu. Saya minta kita menyanyi dulu bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oke? Satu lagu lagi. Dengar suara Yesus memanggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, hiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
Silakan. Teman-teman, sebentar akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah dalam kerjaan surga, kembali kami bersyukurnya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah akhiri pelajaran kami, sebentar lagi kami akan istirahat, tuntunan sertakannya Tuhan. Semoga Bapak Ibu guru kami selalu diberikan kesehatan ya Tuhan. Semoga juga teman-teman kami bisa menjalankan aktivitas